malaikat dan iblis bersujud kepada manusia karena manusia belajar tentang nama-nama. Memahami mana dari nama-nama menjadi keistimewaan manusia yang menyebabkan manusia itu menjadi unggul. Misalkan manusia memahami nama hewan. Ada harimau, ada kucing. Kita tahu bagaimana memperlakukan harimau, dan kita juga tahu bagaimana memperlakukan kucing. Jika salah memperlakukan harimau dan kucing, maka kita tahu apa yang mungkin akan terjadi. Di 5 menit politik kali ini, kita akan membahas pengertian politik. Ketika kita salah memahami politik dari mulai pengertiannya, ini ibarat kita memperlakukan harimau seperti kucing. Maka kita tahu apa resiko terburuk dari hal itu. Atau seperti memperlakukan kucing seolah-olah dia harimau. Maka kita tahu apa hal terkonyol dari hal itu. Inilah 5 menit politik. Berpolitik dengan akal dalam 5 menit. Politik berasal dari kata politik dalam bahasa Belanda atau politics dalam bahasa Inggris. Kata itu akar katanya dari kata polis dari bahasa Yunani yang berarti kota, atau lebih tepatnya negara kota. Kita jangan membayangkan pada masa polis itu ada handphone, ada radio, ada mobil, atau ada pesawat terbang sebagaimana sekarang. Pada masa itu, keterbatasan manusia dalam komunikasi dan transportasi membuat manusia mengelompokkan dirinya berdasarkan geografis, budaya, atau hal-hal kesamaan lainnya. Sehingga pemerintahan negara itu terbentuk dalam cakupan di tingkat kota. Dalam konteks Yunani, negara-negara kota ini terbentuk karena kondisi Yunani yang terdiri dari pegunungan, lautan, sungai-sungai, dataran tinggi. Tentu di dalam negara kota itu akan ada banyak kegiatan. Pertanian, olahraga, kesenian, bahkan sampai ke pertahanan dan militer. Semua aktivitas manusia itu tentu membutuhkan keadaan tertib sehingga bisa terlaksana. Ketertiban itu diciptakan karena ada aturan. Aturan itu berfungsi ketika orang-orang yang ada di dalam negara kota itu mau mengikuti aturan itu. Jadi, politik itu memang bercerita tentang negara, tentang pemerintahan, tentang masyarakat. Namun, hal terpenting dari semua itu adalah bagaimana adanya sebuah ketertiban, bagaimana adanya sebuah aturan yang masyarakat mau diatur dengan aturan itu. Itulah yang disebut dengan kuasa. Jadi, politik itu berkaitan dengan masyarakat, dengan negara, dengan masyarakat, dengan pemerintahan, tetapi substansinya adalah kuasa. Mari kita ambil contoh kompor. Kompor itu adalah perapian untuk memasak, untuk memanaskan sesuatu. Kita mengenal ada kompor listrik, bisa memanaskan tapi tidak ada api. Kita juga mengenal misalkan ada kompor minyak. Ada minyak tanah, ada sumbu atau ada talinya. Kita juga mengenal ada kompor gas. Tidak ada sumbunya, tapi apinya ada. Kompor gas, kompor minyak, dan kompor listrik jelas berbeda. Tetapi dalam semua perbedaan itu, semuanya sama. Ya, ini berfungsi untuk memanaskan.
Jadi, kompor apapun bentuknya bisa bermacam-macam, tetapi pada dasarnya adalah untuk memanaskan. Kompornya boleh berbeda, bentuknya boleh berbeda, tetapi hal yang substansinya adalah memanaskan. Bentuknya bisa berbeda, pemerintahan, negara, sosial, masyarakat, tetapi substansi yang dipelajari, yang dipraktekkan dalam politik adalah kuasa yang terdapat di dalam semua itu. Inilah yang disebut dengan politik. Politik adalah tentang kuasa.